Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar Lestari Indonesia. Salam lestari dan salam keberlanjutan. Nah, semoga sore hari ini banyak para pendengar setia Lestarilah Indonesia yang sudah menunggu-nunggu nih seri podcast Lestarilah Indonesia. Selamat datang kembali di musim yang ke-27 Lestarilah Indonesia. Nah, Lestarilah Indonesia ini lumayan rajin sekali ya untuk membuat podcast yang memperkaya pengetahuan dan juga sebagai ruang berbagi untuk para pegiat keberlanjutan dan pelestari lingkungan. Sebagai awalan mungkin saya memperkenalkan diri untuk musim ke-27 ini. Saya perkenalkan Uti akan menjadi host dan memandu diskusi kita pada sore hari ini. Lestarilah Indonesia merupakan platform atau ruang yang memang diciptakan untuk berbincang-bincang secara santai tapi juga agak serius sedikit tentang masa depan kelestarian lingkungan Indonesia sendiri. Gimana sih kira-kira cita-cita para penggerak keberlanjutan dan para pelestari lingkungan ini terhadap upaya-upaya perbaikan lingkungan yang selama ini mereka lakukan. Kemudian Lestarilah Indonesia juga menjadi ruang percakapan tentang sustainability dan juga keseharian kita dalam upaya-upaya pelestarian lingkungan dan kepedulian lingkungan. Nah, Lestarilah Indonesia kali ini akan membahas sebuah isu yang memang sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari sebetulnya. Cuma karena terlalu dekat mungkin jadi gimana ya, abai. Karena terlalu dekat jadi abai, karena terlalu dekat mungkin menjadi sesuatu yang remeh-temeh atau kecil, tapi beberapa orang, segelintir orang dan juga banyak orang mengupayakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini, isu ini, bergerak di isu ini. Baik itu secara bersama-sama membentuk sebuah komunitas, membentuk sebuah gerakan yang masif atau kecil-kecil di wilayah-wilayah tertentu, bahkan Eee, bertekad untuk memiliki gerakan sendiri secara individu, secara pribadi ya. Nah, permasalahan ini menjadi permasalahan yang cukup pelik di Indonesia sendiri karena, sampai saat ini Indonesia juga tidak bisa menyelesaikan belum bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik gitu. Penasaran nggak kira-kira temanya apa ya kali ini dan siapa yang menjadi eee, bintang tamu atau narasumber kita sekarang ini? Eee, Mungkin langsung aja kisi-kisinya. Narasumber kita ini eee, punya kepedulian tentang isu yang tadi saya bahas, isu sampah, isu yang lumayan berat ya di Indonesia, yang lumayan besar. Cuma memang penyelesaiannya juga cukup berat gitu, terseok-seok lah. Nah, tapi beliau ini selain punya kepedulian juga apa ya, menjalankan mimpi-mimpinya mungkin, membentuk sebuah entitas yang memang bergerak untuk menyuarakan pengurangan sampah di Indonesia dengan caranya ada campaign juga, ada gerakan, bahkan ada bisnisnya juga. Nah, mungkin kita akan bisa belajar banyak hal dari beliau. Langsung saja mungkin kita panggilkan narasumber kita hari ini, Mas Muhammad Bijaksana Junerosono, mohon maaf, yang memang sudah dikenal banyak orang ya, orang yang ada di balik Waste for Change. Selamat sore, Mas Sano. Sore Kakak Putri. Selamat sore Mas, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Sehat, Alhamdulillah. Ini lagi diajak ngobrol-ngobrol sama teman-teman Latin ya. Siap, gerak, melaksanakan tugas. Sepertinya memang ada sejarah-sejarah Pak cukup panjang juga nih dengan lembaga Latin ya Mas ya. Nah, kenal teman seperjuangan. Dulu saya pernah satu panel dengan Mas Sano, sudah lama sekali. Waktu itu saya juga lupa ada di mana Mas Sano saat itu
bicara tentang pada saat itu masih Greeneration Indonesia kalau nggak salah, ya Mas ya? Waktu itu saya cerita tentang permasalahan sampah yang ada di Hulu Das Ciliwung. Senang sekali bisa ketemu sama Mas Hano lagi dan ngobrol-ngobrol banyak di sini. Tentu saja dengan gerakan Waste for Change yang sudah banyak berubah dan berkembang pesat sekali ya Mas ya? Insya Allah, insya Allah. Amin amin. Nah, sore hari ini kita mungkin akan ngobrol santai aja. Ngobrol santai, nanti juga para penikmat Lestarilah Indonesia bisa meletakkan pertanyaan atau komentar atau mungkin, sharing tentang pengalamannya dalam pengelolaan sampah atau pengalamannya dalam menghadapi masalah pengelolaan sampah, nanti kita juga akan bahas di sini. Nah, mungkin di awal teman-teman pendengar, Lestarilah Indonesia juga pengen tahu, mungkin kita bahas lagi, mungkin ini udah sering diceritakan oleh Mas Hano gitu tentang apa sih yang melatar belakangi, apa yang memotivasi Mas Hano untuk, apa ya, memilih sampah sebagai relung, eee, apa, pengelolaan lingkungan atau perbaikan lingkungan yang dipilih gitu, gerakan-gerakan yang dipilih, kenapa sih sampah gitu? Dan, apa yang memotivasi atau cerita di baliknya atau ada titik balik mungkin gitu? Mungkin ini pertanyaan klise tapi selalu menarik gitu untuk diulik. Di balik gerakan yang masif, apa sih yang melatar belakangnya? Mungkin bisa cerita sedikit Mas Hano? Ya, terima kasih Kak Putri. Jadi kalau saya selalu ditanya tentang pertanyaan ini, mungkin jawaban simpelnya adalah memang sudah panggilan hidupnya gitu ya. Karena memang setelah lulus SMA, kemudian bertanya kepada diri sendiri, karena saya Muslim juga bertanya kepada Tuhan dengan ibadah istikharoh, saya bertanya masa depan saya kemana. Setelah selesai sholat istikharoh itu, saya nyetel TV, ada berita sampah di Jakarta. Menurut saya, ya itulah jawabannya itu ya, atau itulah petunjuk yang diberikan gitu ya. Lalu saya mencoba baca-baca tentang panduan kuliah, lalu ada mata kuliah persampahan di ITB gitu. Jadi setelah itu saya mengikuti aja petunjuk itu. Jadi sejak kuliahnya saja memang sudah mendalami isu persampahan. Terus saja konsisten dijalani sampai akhirnya ya sampai hari ini. Jadi emang awalnya dari SMA ya sudah tergerak ya dengan isu-isu ini dan kebetulan latar belakangnya juga teknik lingkungan ya Mas ya? Kalau nggak salah? Betul, teknik lingkungan di ITB angkatan 2000. Pas banget. Nah, kira-kira dalam merintis ini gitu, apakah ada kesulitan-kesulitan di awal gitu? Karena untuk menciptakan sebuah gerakan yang masif apalagi gitu, bagaimana sih, mencari allies yang betul-betul bisa bekerja sama gitu, mencari allies yang bisa memahami, relung gerakan secara bersama-sama, bekerja secara bersama-sama, secara egaliter. Nah, kira-kira ada tantangan-tantangan nggak? Sehingga, eee, sekarang memang sudah dilewati, tapi mungkin ada teman-teman atau rekan-rekan di beberapa daerah, di relung-relung, apa, lokus-lokus kegiatannya itu juga pengen melakukan hal yang sama gitu. Kira-kira Iya, gimana? ya, tantangannya itu adalah bagaimana kita bisa sustainable. Karena saya menemukan fenomena-fenomena yang menarik, teman-teman yang berjuang di sektor-sektor keberlanjutan atau sustainable, justru untuk mempertahankan gerakannya atau organisasinya tetap bisa sustain, itu juga tidak mudah, Mbak Putri. Gitu, karena saya sudah menemukan beberapa studi kasus di mana akhirnya organisasinya harus mengalami ya antara tidak berkembang atau bubar atau kemudian tidak bisa berlanjut lagi gitu ya. Nah ternyata itu banyak sekali variabelnya. Variabelnya menurut saya salah satunya adalah ya orangnya gitu ya. Kalau nggak ada orang kan kita nggak bisa menjalankan apa yang harus kita perjuangkan gitu ya. Seorang Sano, seorang diri nggak akan bisa mengatasi permasalahan sampah yang sangat kompleks. Nah, untuk mempertahankan orang atau merangkul orang-orang ini, itu juga banyak sekali dinamikanya gitu ya. Untuk perjuangan supaya kita sustain, dengan perjuangan yang sangat serius seperti urusan persampahan, itu juga sangat sulit kita mengandalkan volunteerism atau kerelawanan.
jadinya sangat sulit sekali gitu. Jadi kita juga harus punya strategi untuk bisa merekrut, mengelola tim yang berkelanjutan. Itu tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Nah, saya rasa tantangan itu masih tetap relevan sampai sekarang dan aku pikir itu juga tantangan hampir di semua organisasi ya. Bagaimana membuat organisasinya tetap relevan, mempertahankan orang-orang yang ada di dalamnya, orang-orang yang ada di dalamnya memang betul-betul apa ya, juga bisa memiliki kehidupan yang holistik. Artinya dia berperan atau bekerja sesuai dengan profesionalismenya, dia berperan, berkarya, bekerja sesuai dengan passionnya, dan dia juga bekerja dan berperan yang bisa menghidupi dirinya. Nah, kadang-kadang yang paling berat ini yang terakhir nih, bagaimana kita bisa berjuang, menjalankan apa yang kita inginkan, apa yang kita passion, apa yang kita mau perjuangkan, dan mampu menghidupi diri kita dengan level yang cukup baik dan cukup layak. Itu tuh biasanya tantangan terberat di situ, Mbak Putri. Nah, untuk mensiasati tadi, volunteerism, bisa menjaring kawan-kawan volunteer ini terus, apa ya, bersetia gitu dengan jalurnya dan kemudian, supaya gerakan ini sustainable itu gimana, Mas? Mungkin bisa di-share gitu supaya bisa jadi resep-resep yang bisa direplikasi gitu di tempat-tempat lain untuk gerakan-gerakan. Ya, ya, ya. Justru dengan statement tadi yang saya sampaikan, kita tidak bisa mengandalkan sistem kerelawanan atau volunteerism. Justru kita tidak mengandalkan organisasi ini berbasis volunteerism. Jadi kita berbasis profesionalism gitu. Artinya kita memang perlu memiliki strategi pendanaan, pembiayaan, fundraising, financing yang baik untuk mampu merekrut orang-orang yang mau bergerak di sektor ini. Kita-kita ini kan yang bergerak di bidang perubahan sosial ya, membuat sesuatu yang tadinya nggak baik menjadi lebih baik, itu kan kita disebut pekerja sosial. Nah, dalam kata pekerja ini kan ada profesionalisme karena kita bekerja gitu ya. Jadi kita kalau enggak kita akan sangat sulit ya. Baru punya program ditinggal sama tim karena timnya quote unquote ditawarin kerja di tempat yang mungkin lebih mentereng dan lebih menawarkan kehidupan yang lebih baik. Itu kan salah satu bentuk bagaimana organisasi jadi sangat rentan akan sustainability terhadap organisasinya sendiri atau terhadap perjuangan dari organisasi itu karena dia tidak punya kemampuan dan kekuatan untuk mempertahankan timnya secara profesional. Nah, jadi strategi kami akhirnya kami harus membangun organisasi yang saat ini Greeneration Group itu terdiri dari satu yayasan, kita punya yayasan non-profit, kita punya strategi pembiayaan, kita punya strategi fundraising, dan kita juga punya perusahaan, Kak Putri. Kita punya perusahaan, kita punya PT Greeneration Indonesia, yang PT ini mindsetnya, strateginya, dan targetnya adalah bisnis solusi lingkungan. Bagaimana kita bisa menawarkan solusi-solusi lingkungan dengan kendaraannya berbisnis. Bisnis ini kan sebenarnya service provider, memberikan pelayanan terhadap customer yang membutuhkan pelayanan kita. Gitu. Nah, ini juga salah satu diskusi yang saya juga ingin sekali sampaikan ke teman-teman penonton di acara Latin ini gitu ya, di acara Lestarilah Indonesia ini. Kadang-kadang bisnis atau uang itu dikonotasikan sangat negatif. Padahal bisnis dan uang itu tidak, dalam tanda kutip, dia agnostik. Dia tidak punya agama, dia netral aja gitu. Artinya tergantung orang di belakang yang mengemudikan bisnis atau di belakang orang yang akan memegang uang. Kalau kita punya intention dan niatan baik, maka jadi baiklah bisnis itu. Kalau kita punya intention baik, maka jadi baiklah fungsi uang itu. Jadi saya sangat ingin mencoba membuka pola pikir bahwasanya namanya bisnis dan namanya uang itu adalah tools, alat, tergantung orang di belakangnya. Pisau bisa jadi sangat bermanfaat, di saat yang bersamaan pisau bisa jadi sangat berbahaya untuk kejahatan juga gitu ya. Jadi bukan bisnisnya, bukan uangnya yang dinilai negatif, tetapi bagaimana kita memiliki strategi, arahan, dan target untuk
menggunakan kendaraan ini. Jadi kita menggunakan secara sadar, kita menggunakan kendaraan bisnis untuk memperjuangkan hal-hal yang ingin kita ubah menjadi lebih baik di Indonesia. Nah, PT Greeneration Indonesia ini salah satu portofolio bisnisnya adalah PT Waste for Change. Bisnis jasa pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Nah, oke, berarti, secara tidak langsung yang Mas Sano katakan, gerakan itu sangat bisa, dihidupi oleh bisnis ya sebetulnya ya? Karena memang, apa namanya, cerita-cerita gerakan-gerakan yang berbasis volunteerism itu, ada yang berlanjut terus karena memang memegang satu, apa ya, satu, keyakinan untuk sebuah gerakan, tapi memang ada yang akhirnya harus, merelakan gerakan-gerakan ini sudah, apa namanya, mati suri atau berhenti gitu karena perut mungkin lebih, penting gitu ya dari urusan yang lain gitu mungkin, seperti yang dikatakan Mas Sano tadi. Berarti sebetulnya bisnis ini sangat bisa mendukung sustainability gerakan secara tidak langsung gitu. Nah, tapi memang, tentu saja banyak nih, apa ya, suara-suara di luar atau yang mempertanyakan, bagaimana sih sebetulnya menjaga integritas ketika sebuah gerakan itu menjadi sebuah bisnis juga gitu? Apakah ada kepentingan-kepentingan, terkait dengan kepentingan-kepentingan bisnis atau kepentingan pihak-pihak pemodal misalnya atau kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, bagaimana sih Mas, Waste for Change atau gerakan-gerakan yang digagas oleh Mas Sano ini tetap menjaga integritasnya gitu, tetap, mengedepankan perjuangan, perbaikan lingkungan gitu, mungkin bisa diceritakan juga Mas? Ya, ini kan sebenarnya mirip dengan lagi ya, bagaimana kita itu betul-betul menjaga profesi gitu ya. Profesi itu kan punya kode etik, profesi itu punya nilai-nilai, punya value dan lain-lain. Dan itu yang kita tanamkan, ya, yang kita dorong sedemikian rupa. Jadi kita coba melihat pada porsinya dan pada fungsi dan perannya. Hampir semua yang ada di dalam kegiatan kita itu tidak akan bisa lepas akan kepentingan, termasuk kepentingan menjaga lingkungan. Itu kan kepentingan. Kepentingan melestarikan lingkungan, kepentingan mendahulukan sustainability dan lain itu juga sebuah kepentingan kan. Nah, jadi menurut kami yang namanya sustainability itu adalah titik di mana kita merangkul ketiga minimal kepentingan. Pertama adalah kepentingan sosial, kalau kalau kita bicara runutan lapisan sustainability sebenarnya kepentingan lingkungan dulu. Karena tanpa adanya bumi yang baik, tidak ada air bersih, tidak ada udara bersih, tidak ada iklim yang sehat, maka manusia sulit hidup di bumi. Bumi bisa dihidupi karena lingkungan bumi itu adalah livable, ya. Bumi itu bumi yang bisa dihuni gitu. Jadi nomor satu kepentingan bumi, yang kedua kepentingan sosial. Ini lagi-lagi kalau bicara runutan secara apa ya namanya konsep berpikir atau prioritasnya. Kedua kepentingan sosial. Setelah bumi bisa dipertahankan menjadi livable dan bisa dihuni, maka kita akan bisa menjadi manusia yang hidup di bumi. Dan kita harus menjaga kepentingan hidup sosial. Artinya tidak ada perang, hidup rukun, kita bisa berbeda pendapat dengan baik, demokrasi yang sehat, dan lain-lain. Di atas itu ada kepentingan, karena ini ngomonginnya pondasi ya, pondasi pertama lingkungan, kemudian sosial, baru ekonomi. Ekonomi itu kita tidak akan bisa punya aktivitas ekonomi kalau kepentingan sosialnya itu broken atau kita tidak punya rasa trust, kita berantem mulu, kita bertengkar, kita berperang segala macam. Sulit kita punya ekonomi yang baik dan yang sehat. Lingkungan yang rusak justru kita jadi tidak bisa menghuni bumi dengan baik. Nah, ekonomi itu punya daya dukung artinya. Jadi yang membuat urusan kita punya masalah lingkungan karena kita justru mengutamakan ekonomi over sosial dan kita mengutamakan ekonomi over daya dukung lingkungan.
Nah, sustainability ini merangkul ketiga-tiganya. Karena kalau misalkan kita di dunia yang sudah practicality seperti ini, kita tidak bisa melepaskan diri kita akan yang namanya perlu adanya ekonomi. Ya, lapangan pekerjaan, kemudian kita adanya peningkatan dan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan itu sudah identik dengan salah satunya adalah berapa kira-kira tingkat ekonomi di sebuah negara. Itu identik dengan kesejahteraan. Salah satunya adalah ekonomi. Namun seringnya ekonomi jadi diutamakan sehingga kita melupakan tadi terkait kesehatan sosial atau kebaikan sosial dan juga lingkungan. Nah, bagaimana kita menjaga itu dengan value, dengan culture, dengan sistem, di mana kita emang benar-benar tertib, satu berupaya untuk tidak melanggar hukum, compliance. Dan pemerintah sudah punya standar-standarnya, jangan ditabrak, standar untuk menjaga lingkungan, standar untuk kita tertib membayar pajak, standar kita untuk tertib memiliki aturan ketenaga kerjaan, dan lain-lain. Nah, ini yang kita upayakan. Bahasa istilah zaman sekarang ESG, Environmental Social Governance. Nah, itu yang akhirnya bagian tidak terpisahkan dari integritas tadi. Kalau integritas kita ke bidang lingkungan sangat tinggi banget gitu ya, kita sangat ingin membela lingkungan, tapi kita nggak bayar pajak, ya percuma juga. Itu juga bagian dari integritas untuk bisa bayar pajak dengan baik. Bagaimana kita bisa memanusiakan tim kita, tim kerja kita, segala macam. It's not easy things to do. Itu bukan suatu yang mudah untuk dikerjakan dan untuk dilakukan gitu. Kepentingan pasti ada, namanya pemodal, kepentingannya adalah balik modal, Mbak. Kecuali donatur. Namanya donatur itu ya nggak butuh balik modal. Donatur mah donasi aja, rela dia. Namanya pemodal, itu kepentingannya ya dia pengen balik modal itu. Dia pengen ada modalnya balik, maka itu perlu ada hitung-hitungan yang jelas gitu. Namun kita juga punya integritas untuk pemodal tidak bisa nyetir nyetir kita untuk let's say contoh ini sangat bukan debat ya, ini diskursus atau diskusi yang sangat sehat dan sangat bagus. Contoh, misal kita ditunjuk oleh perusahaan tambang yang jelas-jelas dia punya potensi besar merusak lingkungan. Kita diminta untuk membantu mereka mengelola sampah yang mereka hasilkan dari aktivitas kantornya mereka. Apakah kita menolak sebagai orang yang profesinya bertugas mengurus sampah? Kita dibayar bukan untuk bilang bahwasanya tambang itu bagus, tambang itu keren. Kita bukan alat untuk mencuci image, bukan. Kita tugasnya ngatasin masalah sampah. Sama aja kayak dokter gitu ya. Namanya dokter itu punya profesi dan punya kode etik. Kalau dia kemudian quote unquote gitu, ada penjahat yang emang benar-benar, tapi dia sakit jantung. Masa dokter jantung menolak untuk mengoperasi karena dia penjahat? Nggak bisa. Ya dia tugasnya memang secara humanity gitu, memang kode etiknya yang menyelamatkan orang yang sakit gitu. Apapun profesinya dan segala macam. Tugas kita bukan dibayar untuk kemudian membuat perusahaan tambang itu untuk kami kuar-kuar, perusahaan tambang ini bagus banget, keren banget. Ya enggak, kita dibayar untuk ngatasin masalah sampahnya, titik period, selesai. Jadi profesionalismenya di situ. Itu bagian dari integritas kita juga. Oke Mas, terima kasih penjelasannya. Nah terkait itu, tadi Mas Hano juga bicara tentang, kepentingan sosial ya dan kepentingan kesejahteraan atau ekonomi juga, di samping kepentingan modal dan, bisnis gitu ya. Nah, bagaimana sih, bisnis ini gitu menyeimbangkan hal itu? Misalnya bagaimana community involvement yang dikembangkan oleh Waste for Change ini gitu. Karena kan kalau misalnya kita bicara tentang, gerakan-gerakan itu, kebanyakan memang, kita gerakan kecil di lokus-lokus yang kecil di komunitas-komunitas. Nah, bagaimana, strategi community involvement yang dikembangkan oleh, Mas Hano sendiri? Iya, kami punya namanya WSP ya, Waste for Change Partnership gitu ya. Jadi ini juga salah satu sistem di mana kita merangkul seperti teman-teman bank sampah,
teman-teman TPR, teman-teman pelapak, daur ulang gitu ya. Kita sangat open terbuka untuk kerjasama dan melibatkan mereka. Kenapa? Karena menurut kami itu justru cara yang low hanging fruit. Karena mereka sudah tanpa ada kita, mereka sudah bergerak untuk mengatasi permasalahan sampah. Nah, kehadiran kami sebisa mungkin memberi add value atau nilai tambah supaya kerja mereka lebih baik, kerja mereka lebih humanis, mereka lebih mendapatkan livelihood yang lebih baik gitu. Itu adalah peran-peran kita. Kita masih jauh dari sempurna ya, jauh sekali. Dan di saat yang bersamaan, mimpi kita juga besar. Kita ini mencoba memberanikan diri bermimpi menjadi bagian dari solusi persampahan di Indonesia. Dan itu sama sekali tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Justru diskusi-diskusi seperti ini yang turut mengawasi kinerja kami atau turut mengawasi kerja organisasi kami ataupun perusahaan kami adalah hal-hal yang juga bagian dari bentuk komunikasi publik kita. Bahwasanya ya kita siap untuk membuka diri apabila teman-teman mau memberikan masukan, mau kemudian terlibat langsung dan segala macamnya gitu ya. Jadi ya realitanya permasalahan sampah di Indonesia tidak selesai ini karena kita memang masih punya PR besar terhadap tata kelola. Tata kelola persampahan itu ada 3 nih Mbak Putri. Yang pertama adalah law enforcement. Jadi kita udah punya undang-undang sampah yang keren, kita udah punya peraturan pemerintah yang keren, Jakstranas, peraturan presiden, kebijakan strategi nasional yang bagus gitu ya, yang punya target 2025 sampah beres. Itu produk-produk policy atau kebijakan yang bagus. Hanya yang hilang adalah penegakan hukum, nggak ada penegakan hukumnya. Yang kedua adalah kemitraan yang jelas. Nah di Indonesia ini masih nggak jelas, termasuk bagaimana pelibatan komunitas tadi. Nggak ada panduan dan nggak ada guidance-nya. Bagaimana sistem kolaborasi, kerjasama, kemitraan antara pemerintah, swasta, dan komunitas atau masyarakat. Ini masih belum clear. Yang ketiga, urusan sampah itu masih butuh mekanisme pembiayaan yang berkeadilan dan layak. Kita itu nggak bisa ngurus sampah karena memang kurang dana. Karena ngurus sampah itu masih dibutuhkan pendanaan-pendanaan untuk membangun fasilitas dan untuk mengoperasikannya. Gitu. Nah, jadi kita butuh orang-orang yang punya holistic approach ya, punya pendekatan cukup menyeluruh supaya mampu melihat dari segala lini dan membangun sistem yang komprehensif. Oke, makin semangat nih jadinya diskusi kita. Nah, Mas Hano mungkin bisa karena, menarik ya jadi, di apa ya, bisnis yang dikembangkan Mas Hano ini apakah, Mas Hano ada apa, cita-cita atau keinginan untuk mereplikasi model bisnis yang sudah dikembangkan di Waste for Change ini untuk small enterprises misalnya, yang tadi Mas Hano katakan TPS 3R karena kita sendiri tahu bahwa, TPS 3R itu kadang-kadang hidup segan mati tak mau gitu. Jadi entitasnya masih tetap ada, hanya saja memang, di beberapa titik itu, gerakannya itu sangat lesu gitu ya, karena memang tidak ada bisnis model yang cukup baik yang bisa dikembangkan di TPS 3R tersebut gitu. Jadi penanggulangan sampah atau penanganan sampahnya tidak berjalan, kemudian, apa ya, eee peningkatan kesejahteraan pengelolanya juga tidak berjalan karena mereka hanya mengandalkan, insentif-insentif dari pemerintah saja. Padahal kan, ada bisnis model persampahan yang bisa dikembangkan gitu, yang bisa diimplementasikan di lokus-lokus yang kecil gitu. Gimana nih Mas, ada ideas atau cita-cita untuk bikin model-model kecil gitu nggak? Untuk Ya pengembangan justru Ya, justru model kami itu adalah memang TPS 3R. Model kami itu tidak berbeda dengan prinsip-prinsip operasional TPS 3R. Mungkin bedanya kita punya bisnis model yang fit gitu ya atau yang bisa sustain yang membuat kita bisa beroperasi dengan baik. Nah, untuk diketahui semua pihak ini juga sekali lagi kenapa TPS 3R itu jadi seperti lesu atau tidak berjalan dengan baik karena yang tadi tata kelolanya tidak dijalankan dengan baik tata kelolanya.
Mari kita bayangkan TPS 3R maupun bank sampah atau semua inisiatif persampahan itu layaknya sebuah pohon. Pohon supaya bisa tumbuh dengan baik dan tidak lesu, tidak layu, supaya dia tumbuh subur, maka dia butuh minimal tiga elemen. Yang pertama adalah tanah. Ya, tanah yang baik, yang subur, yang betul-betul dia bisa menjadi tempat tumbuhnya si pohon tersebut. Yang kedua adalah butuh sinar matahari dan butuh air, ya, untuk kemudian bagian dari nutrisi tumbuhnya si pohon tersebut. Nah, tanah itu adalah penegakan hukum. Kalau nggak ada penegakan hukum, berarti tanahnya ini tandus, tanahnya ini nggak kondusif, gitu. Dia tidak bisa tumbuh karena tanahnya tidak baik. Kita udah bangun TPS 3R, ya. Tetapi penegakan hukumnya nggak dijalanin, bahwasanya wajib pilah sampah. Pilah sampah itu wajib, bukan bukan himbauan, bukan kesadaran, itu wajib, memang kewajiban aja gitu. Tapi karena nggak ada penegakan hukum ya udah, jadinya nggak dipilah. Menempatkan sampah pada tempatnya itu ya sebuah bagian kewajiban, nggak boleh kita buang sampah sembarangan. Dan tanpa penegakan hukum sulit sekali peran peran pemerintah daerah, peran masyarakat, peran perusahaan atau produsen itu gimana? Itu nggak jelas. Sehingga akhirnya peran-peran yang seharusnya jalan nggak bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga, air. Karena nggak ada air, makin sulit tumbuh nih pohon. Airnya apa? Pembiayaan yang layak dan berkeadilan. Itu kata kuncinya. Pembiayaan yang layak dan berkeadilan. TPS 3R itu bisa jalan kalau para penghasil sampah membayar tarif layanan jasa atau retribusi persampahan dengan layak dan berkeadilan. Kalau sampahnya banyak, bayar banyak. Kalau sampahnya dikit, bayar dikit. Dengan nominal yang dibayar itu layak. Layak untuk mengoperasikan TPS 3R. Layak untuk menggaji operator yang bekerja di situ dengan layak. Minimal UMR, mendapatkan santunan asuransi kesehatan, mendapatkan alat pelindung diri yang baik. Gitu. Nah itu kan matematis, itu kan harus dihitung gitu loh. Nah kalau kemudian tidak ada aturan main yang ditegakkan untuk bayar retribusi dengan layak, wajar aja lesu gitu. Jadi itu udah logikanya udah seperti itu gitu. Jadi makanya saya mengajak untuk bahwasanya TPS 3R itu bagian dari sistem yang menyeluruh. Kita nggak bisa hanya beli pohonnya, punya pohonnya, menanam pohonnya, tapi lupa untuk memastikan tanahnya subur, lupa memastikan ada sinar matahari, lupa memastikan ada air. Ini penting nih. Oke, jadi memang, PR besarnya mungkin memang, ke depan Indonesia memang harus mengubah sistem pengelolaan sampahnya. Nggak lagi, dibuang ke TPS, saja, tapi juga melalui pengolahan. Tapi ini PR yang cukup panjang sekali ya dan mungkin, membutuhkan, banyak juga, dukungan dari masyarakat, untuk nah, kalau misalnya, berarti, Waste for Change sendiri juga berjejaring dengan TPS 3R yang ada di Indonesia juga ya, Mas, ya? Untuk melakukan Ya, kegiatan kita ya kami dari tahun 2016 atau 2017 kami menjadi salah satu partner dari teman-teman pemerintah PU untuk membantu mhm, memetakan apa masalah TPS 3R. Kita menjadi pemberi masukan, rekomendasi dan lain-lain. Nah, seringnya kan rekomendasi yang masuk itu juga tidak kemudian mudah begitu saja untuk diimplementasikan. Banyak faktor-faktor non teknis yang sebenarnya menjadi masalah di Indonesia. Ya itu tuh udah sangat sulit sekali kalau kalau bicara hal itu kita ngomongnya bukan sampah tapi bagaimana mengelola bangsa dan negara ini. Gitu. Itu udah levelnya udah level ke sana. Gitu. Gimana mengelola bangsa dan negara ini. Karena kalau ngomongin teknis persampahan, rekomendasinya udah sangat-sangat make sense untuk dieksekusi dan bisa menyelesaikan permasalahannya. Kedua, kami akhirnya terjun langsung untuk mencoba bermitra dengan beberapa TPS 3R yang menurut kami mampu. Kami kan bukan pemerintah, kami nggak bisa, kami belum bisa bermitra dengan 1.000 plus TPS 3R seluruh Indonesia.
cita-citanya sebisa mungkin bisa bantu, pengen banget bisa bantu mereka membangun kolaborasi dan kerjasama yang saling menguntungkan, kita menyelesaikan masalah secara bersama-sama, itu cita-cita besarnya. Namun saat ini kami mungkin bekerja sama baru kurang dari 50 TPS 3R lah yang kami kerjasama dan membangun komunikasi, koordinasi, dan kemudian sistem operasional kerja bareng-bareng itu mungkin kurang dari 50 lah. Oke, sebagai, sebuah gerakan yang punya cita-cita sangat besar gitu ya, Mas, ya. Bagaimana, Waste for Change sendiri atau Mas Sano secara pribadi itu, apa ya, mengukur mengukur keberhasilan gitu? Apakah ada, diukur impact assessment-nya secara rutin, kemudian terpublikasi, atau mungkin bisa cerita apa capaiannya hingga saat ini gitu dari awal mengawali gerakan ini? Oh ya, kita tentu mengukur ya. Menurut Einstein, what we cannot measure, we cannot improve. Kata Einstein, kita tidak bisa menyempurnakan sesuatu kalau sesuatu itu nggak bisa kita ukur. Jadi kita memang melakukan pengukuran-pengukuran. Dan Waste for Change kita mempublikasikan secara kreatif lah dengan Instagram, video, infografis, dan lain-lain tentang pencapaian kita. Dan itu bagian dari evaluasi untuk kita melompat lebih baik atau melompat lebih tinggi. Nah, artinya dan kita tetap terbuka untuk terus belajar ya. Kita kita tahun ini lagi belajar GRI. Oke, gimana caranya kita mulai lebih profesional membuat sustainability report gitu ya di organisasi kita gitu. Karena melakukan pengukuran itu butuh effort, itu butuh resource itu butuh biaya gitu. Jadi tidak semudah itu untuk melakukan reporting atau pengukuran-pengukuran, itu juga butuh komitmen, butuh mekanisme yang baik sehingga bagi kami make sense. Sebelum-sebelumnya kita melakukan secara simpel dan sederhana ya. Di level kami saat ini, kami sedang mendalami gimana caranya kita membuat sustainability report atau GRI yang itu menjadi reference untuk kita mengetahui posisi kita saat ini di mana dan ke depan kita mau memperbaiki seperti apa. Oke, jadi posisinya di mana nih, Mas, sekarang? Mungkin bisa di-spill. Terus selain itu, Ya, langkah besar ke depannya tuh seperti apa? ya saat ini kami ada di fase mampu kelola sampah 10.000 ton per tahun ya. 10.000 ton per tahun. Itu yang kita saat ini kelola. Kemudian yang tadinya kita mulai dari 3 orang, saat ini kami mampu membuka lapangan pekerjaan hampir 400 orang. Itu juga bagian dari hal-hal yang kita syukuri, hal-hal yang kita cukup senang gitu ya untuk melihat keluarga kita makin besar, kita makin bisa memberi lapangan pekerjaan atau disebut green jobs. Ini kan bagian dari green jobs gitu ya. Lalu kita mampu mengedukasi hampir 500.000 orang di Indonesia yang kita sudah edukasi karena kita punya data keluar masuk ke sekolah, universitas, ke perusahaan, ke kantor, semuanya kita hitung gitu ya dan kita punya impact beneficiaries hampir 500.000 orang ya selama ini gitu. Jadi itu spill info-info yang kita bisa share dan teman-teman bisa cek juga di Instagram @wasteforchange data-data yang kami juga sudah publikasikan. Nah, ke depan semoga tahun ini artinya awal tahun 2024 semoga kita bisa mempublikasikan sustainability report. Kedepannya mau kayak gimana? Nah, kedepannya kita punya cita-cita, kita ingin sekali bisa berkontribusi cukup signifikan di Indonesia. Kira-kira 5% aja, 5% sampah Indonesia Waste for Change bisa bantuin 5%. Nah, 5% itu kalau dihitung-hitung kira-kira sekitar 10.000 ton per hari. Jadi yang hari ini kita ngelola 10.000 ton per tahun, gimana caranya ke depan kita mampu ngelola 10.000 ton per hari. Jadi itu lompatan yang ingin kita capai. Dan untuk informasi sampah di Indonesia itu 175.000 ton. Jadi 5%-nya itu kira-kira sekitar 10.000 ton per hari. Wow, cita-cita besar yang, agung juga ya, Mas, ya. Semoga selalu diberi nafas,
panjang dan juga energi cukup untuk mencapainya. Nah, aku pengen tanya nih, kira-kira seberapa optimis sih, seberapa besar optimisme Mas Sano agar sampah di Indonesia ini bisa kita selesaikan? Karena kan dari data di tahun 2022 sendiri, sampah yang dikelola itu ternyata menurun sebanyak 44% gitu. Jadi, gimana sih optimisme, seorang, Mas Sano gitu dengan gerakannya, ke depan gitu, proyeksikan, Ya, sampah di Indonesia tuh selesai lah gitu, beres lah gitu? ya pertama kalau nggak optimis lebih baik aku pilih profesi yang lain ya. Itu artinya optimisme itu salah satu yang membuat kita tetap tetap mau berjuang di sektor ini. Dan saya melihat dengan pengalaman saya sendiri karena saya yang menjalani juga sejak dari tahun 2005 menjalankan bergerak di bidang lingkungan, greeneration segala macam. 5-7 tahun terakhir itu adalah periode yang cukup masif pergerakannya karena kita ini dipimpin oleh seorang presiden yang baru pertama kalinya, satu-satunya presiden yang ngomongin isu sampah di rapat kabinet terbatas atau di rapat presiden. Karena presidennya sebelumnya pernah jadi wali kota, mengalami masalah sampah, pernah jadi gubernur, mengalami masalah sampah. Jadi pada saat presiden, ini dorongannya cukup besar. Makanya saya tadi bilang, produk regulasi atau produk polisinya itu udah bagus-bagus dan keren-keren yang memunculkan optimisme. Maka kita perlu membantu pemerintah untuk mewujudkan polisi-polisi dan kebijakan-kebijakan itu untuk betul-betul bisa dieksekusi dan diimplementasikan di lapangan. Ya, jadi dan karena aku bergerak di bidang ini, bacaanku di sini gitu ya, bacaan jurnalnya, artikelnya, bukunya, kisah-kisah inspiratif dan even sampai failed story gitu ya, itu baca ya. Jepang itu butuh hampir 40-50 tahun untuk mengatasi masalah sampah dan aku lihat tahun baru saja Perang Dunia Kedua tahun 45 sampai tahun 50, Jepang itu mengelola sampahnya mirip kayak Indonesia. Ada tukang gerobak, artinya ada orang yang mendorong gerobak pakai tenaga manusia ngangkut sampah. Persis seperti Indonesia. Itu tahun 45-50, periode itu Jepang. Hari ini nggak ada, nggak boleh ngangkut sampah didorong pakai manusia. Itu nggak manusiawi, itu sama sekali tidak memanusiakan orang gitu loh. Nah, Indonesia kita masih pada fase itu. Kebayang nggak ketinggalannya seperti apa kita gitu. Nah, jadi dengan beberapa policy-policy yang sudah bagus ini, aku lihat kita udah on the right direction. Ya, udah on the right direction. Kita udah tahu kita mau menuju kemana, kita pengen kemana. Yang kurang adalah energi levelnya. Energi level untuk mau cepat gak? Kalau mau cepat ya serius dong. Ayo serius yuk gitu. Lari Tapi kalau nggak ya gitu? Lari ya gitu. nggak ya? Ayo kita lari gitu. Kalau kita mau bilang kita mau mencapai Indonesia bersih 2025, beneran serius seperti layaknya kita hajatan Asian Games gak? Seperti hajatan MotoGP nggak? Kan kalau kita punya hajatan MotoGP itu kita serius gitu. Serius pokoknya harus berhasil, harus keren. Asian Games harus berhasil, harus keren gitu. Nggak boleh molor. Nah, kita serius nggak kalau kita punya strategi mau ngurusin sampah 2025, layaknya hajatan Asian Games itu harus happen gitu, harus terjadi gitu. Seperti itu nggak punya hajatannya ya? Atau kita pemilu 2024, kita punya hajatan pemilu 2024 harus terlaksana, harus terjadi dengan sukses. Nah, kita energi levelnya kayak gitu nggak? Jangan sampai cuma sekedar naruh naruh target gitu, Mbak Putri. Oke, kita naruh target ya. Target 2025 bersih. Kalau nggak tercapai, ya gimana lagi? Kondisinya kayak gini ya. Itu mah namanya nggak serius itu. Iya, ini ya, lip service ya, biar keren di awal. Nah, aku pengen, eee, mengulik, secara personal. Kira-kira Mas Sano pernah nggak sih ada pesimisme gitu dalam gerakan ini atau ngerasa capek, lelah, atau dalam apa ya, dalam campaigning soal sampah, dalam pengelolaan sampah ini gitu. Pernah nggak sih, sedikit gitu, atau sesekali pernah punya pesimisme atau keputusasaan gitu dalam gerakan ini? Oh ya, nggak.
nggak apa ya, nggak sekali dua kali lah. Artinya saya manusia biasa, Dengan yang lain saya berarti. ya saya manusia biasa, saya punya rasa sedih, saya punya rasa capek, saya punya rasa emosi, saya punya rasa gregetan, saya punya rasa gemes gitu ya. Itu pasti ada, itu artinya ada fase-fase kok gini-gini amat sih ya Allah gitu. Itu ada juga itu perasaan kayak gitu. Gini-gini amat sih gitu. Ini juga statementku yang aku ingin juga sampaikan di sini ya. Kalau tadi bicaranya tentang integritas, ini sebenarnya sebuah sebuah panggilan atau sebuah saya ingin mengetuk hati semua pihak yang mendengar ini. Kalau betul negara kita punya dasar Pancasila gitu ya, punya dasar Pancasila. Menurutku, nggak beresnya masalah sampah di Indonesia itu salah satu bentuk betapa kita sebenarnya tidak betul-betul menjalankan Pancasila itu. Lawong buang sampah sembarangan itu sangat tidak Pancasila, Mbak. Disitulah titik kadang-kadang aku gemes dan merasa merasa sangat, aduh ya ampun gini amat sih gitu. Karena buang sampah sembarangan itu sangat tidak Pancasila gitu. Ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada satupun agama yang mengajarkan kita merusak lingkungan, nggak ada. Kemanusiaan yang adil beradab gitu. Nggak ada satupun pasal di dalam butir-butir Pancasila dan pasal-pasalnya yang kemudian kita membiarkan praktek-praktek pengolahan sampah itu tidak manusiawi. Ya, ngelola sampah mendorong pakai gerobak itu nggak manusiawi. Digaji di bawah UMR itu tidak manusiawi. Jadi menurutku masalah sampah ini hanya satu fenomena atau satu parameter bahwasanya kita masih punya PR besar terhadap bangsa ini tentang dasar bangsa ini sendiri, yaitu Pancasila. Karena menurutku kita belum betul-betul mengamalkan Pancasila. Nah, kadang-kadang menemukan fenomena-fenomena yang seperti itu yang bikin ngelus-ngelus dada gitu ya. Aduh ya ampun gini-gini amat sih gitu. Udah yang namanya budget persampahan itu tipis ya, di kota kabupaten itu budget persampahan itu paling kecil, tipis. Keluar di koran dan di berita uang bensin sampah dikorupsi, ya nyesek ya, itu kan yang bikin aduh gini-gini amat sih gitu ya. Masih juga punya perasaan-perasaan pesimisme gitu-gitu ada gitu. Nah, namun bagaimana kita menyikapinya kan, bagaimana kita bertindak akan kejadian-kejadian ini untuk kemudian kita berupaya berkontribusi memberi nilai tambah. Oke, bisnis yang dikembangkan sendiri oleh, Mas Sano ini kan kalau kita lihat tuh konsepnya circular economy gitu ya. Nah, perjalanannya tuh berapa jauh Mas bisa mencapai, bisnis model yang ideal gitu, konsep yang ideal yang memang bisa diimplementasikan di pengelolaan sampah gitu? Tentu saja kan nggak Ya, langsung, bikin jadi sukses gitu kan, pasti ada prosesnya gitu, pasti ada perjalanan panjangnya ya, gitu, ceritain. ya. Mbak Putri, hari ini pun kami masih belum mengkategorikan diri kami sukses ya, walaupun banyak pemberitaan yang positif terhadap Waste for Change. Kami dapat investasi atau dapat investor, kita dapat kerjasama, kita melakukan ini, kita melakukan itu, kita mengelola sampah 10.000 ton per tahun. Kami belum mendefinisikan diri kami sukses. Kami masih di fase pertumbuhan yang belum pada titik aman, quote unquote aman itu istilahnya kalaupun kita tidak melakukan upaya yang apa ya, ya kalau upayanya biasa-biasa aja ini akan tetap jalan gitu. Belum. Jadi ini masih pada titik yang fragile ya, titik yang masih rapuh, nggak boleh ditinggal. Ini masih harus terus di nurturing atau terus dibina dan dibentuk dan dibangun. Gitu ya. Nah jadi kalau ditanya tentang bisnis model, bahkan sampai hari ini kami terus memikirkan, oke, bisnis model apa yang paling cocok di Indonesia? Bisnis model apa yang paling pas di Indonesia? Karena kalau kita berkaca kepada negara-negara lain gitu ya, bisnis persampahan ini sudah billion dollar bisnis. Bahkan perusahaan-perusahaan sampah di luar negeri itu udah pada IPO, udah pada terbuka, sehingga masyarakat umum bisa beli sahamnya gitu. Jadi mimpi kami pun ke sana gitu. Sebisa mungkin kita juga menjadi perusahaan terbuka yang diaudit oleh publik, masyarakat bisa ikut sahamnya dan lain-lainnya. Sehingga ini benar-benar menjadi sebuah perjuangan yang betul-betul lebih terbuka gitu ya. Nah, jadi menurut kami per hari ini kami masih terus menyempurnakan bisnis modelnya. Catatannya
Saya punya privilege, Mbak Putri, karena saya belajarnya tentang ilmu sampah. Jadi bayangin ya, saya itu berarti kuliahku 6 tahun ya, walaupun harusnya kuliah cuma 4 tahun, kuliahku itu 6 tahun gitu. Aku tuh kuliah 6 tahun bergerak di bidang sampah, mulai dari teknologi ngangkut, teknologi proses, teknologi segala macamnya dipelajari sedemikian rupa. Ya, saya belajar formal, secara formal. Itu privilege nomor satu. Yang kedua, saya memang hobinya membaca laporan keuangan perusahaan. Jadi itu hobinya di situ, membaca laporan keuangan perusahaan atau laporan tahunan perusahaan. Di situ saya belajar untuk kemudian bagaimana sebuah perusahaan itu dibangun dan dibuat dan didorong. Dan perusahaan-perusahaan yang saya baca itu banyaknya itu perusahaan-perusahaan persampahan gitu. Jadi kami sudah punya benchmark bisnis model. WM.com, perusahaan di Amerika, Republic Services di Amerika, Veolia di Eropa. Gitu. Jadi Dowa di Jepang. Gitu. Jadi memang hobinya mempelajari bisnis model persampahan gitu ya. Udah dapat formal education, ditambah di jam-jam yang lainnya saya mencoba menggali bentuk-bentuk bisnis model. Artinya apa? Kedalaman pengetahuan dan kemampuan saya untuk kemudian mewujudkan isu persampahan itu betul-betul bisa berjalan sustain, itu mungkin bisa dibilang di atas rata-rata. Gitu. Kenapa? Karena memang sudah menjadi disiplin saya di bidang ini. Gitu. Wah, tap nah, Mas, Waste for Change ini meskipun dia sebuah, bisnis ya, tapi dia juga sebuah gerakan gitu karena, campaign-campaign, edukasi-edukasi juga masih terus dilakukan oleh nah, sebagai publik nih, bagaimana caranya publik bisa berkontribusi gitu, terhadap gerakan ini? Ya macam-macam ya. Kalau level anak muda kita setiap setahun 2 kali kita membuka internship. Jadi bagi para fresh graduate atau tingkat akhir, mereka bisa ikutan bekerja. Mereka bisa ikut merasakan pengalaman kerja di Waste for Change selama 4 bulan internship. Walaupun seatnya terbatas ya, sekitar 30 sampai 40 satu batch gitu. Bahkan yang kemarin itu kita nerima aplikasi sampai 3.000 aplikasi pengen intern di Waste for Change, padahal seatnya cuma 40 nih Mbak Putri. Jadi itu bagian dari bagaimana publik bisa ikutan berpartisipasi. Kedua, kami sudah ada di 20 kota kabupaten di Indonesia, ya, di 20 kota kabupaten, sehingga bagi teman-teman yang ingin mengatasi masalah sampah bekerja sama dengan Waste for Change, kami terbuka. Ya, berikutnya kita juga bagi para pelaku persampahan yang ingin kerjasama, kami juga terbuka. Teman-teman bisa coba email kontak kami, walaupun kami punya keterbatasan ya. Indonesia ini gedenya gede banget Indonesia. Kita nggak akan bisa merangkul semua pihak dan semuanya. Masyarakat umum bisa pakai Send Your Waste gitu ya. Kita punya program namanya Send Your Waste, kirim sampahmu gitu ya ke tempat kita gitu. Yang kerja di kantor, yang punya kantor, yang pengen kantornya atau propertinya dikelola sampahnya ya bisa juga kerjasama dengan Waste for Change gitu ya. Jadi banyak Waste for Change juga punya program edukasi, datang ke sekolah atau mengajak sekolah-sekolah untuk belajar persampahan di tempat kami gitu. Jadi banyak banget opsinya. Kalau untuk jenis sampah nih Mas, kira-kira jenis sampah yang, persentasenya paling banyak yang dikelola oleh, Waste for Change sendiri itu apa? Dan, ketika memilah tuh pasti kan ada residu ya, ada yang nggak bisa di-recycle lagi, dimanfaatkan lagi. Nah, itu solusinya seperti apa tuh? Diapain tuh sampah tuh dari Waste for Change Ya, ini? Waste for Change itu perusahaan yang fokusnya masih domestic waste atau household waste, sampah rumah tangga dan sejenis rumah tangga. Jadi kita tidak menghandle sampah industri ataupun sampah B3 ya. Kita mengelolanya sampah rumah tangga dan kita angkut semua. Jadi kita dikontrak atau kita ditunjuk atau kita bekerja sama dengan perumahan-perumahan gitu ya. Ada yang 2.000 rumah, ada yang 700 rumah gitu ya. Kita dikontrak sama mall, hotel, gedung-gedung perkantoran. Kita
mengangkut sampahnya. Nah, semua sampah kita angkut. Nah, komposisi sampah di Indonesia itu 50-60% organik, sisa makanan. Ya, orang makan nggak habis dan lain-lain. Jadi di tangan kami ya paling banyak itu organik, paling banyak. Kedua 15% plastik nih Kak Putri. Jadi kita juga berurusan sama plastik yang per hari ini dianggap menjadi momok dan menjadi masalah sampai masuk ke sungai, ke laut dan lain-lain. Kita juga menghandling sampah plastik sekitar 15%. Sampah kertas sekitar 10-an persen. Jadi sebenarnya kita mengelola sampah akan mirip dan akan sama dengan rata-rata komposisi sampah Indonesia. Residunya tuh diapain, Mas? Oh ya, residu. Ya, sorry, residu ya. Jadi sampah masuk ke fasilitas kami itu disortir lebih detail, disesuaikan dengan kebutuhan off-taker atau pihak-pihak yang mau memanfaatkan material-material yang sudah kita sortir tersebut. Kita kerjasama dengan banyak sekali para pendaur ulang dan para pemproses untuk memanfaatkan material yang sudah kita pilah. Residu itu opsi kita ada dua. Kalau klien kami meminta zero waste to landfill, maka kami akan membawa residu ini ke pabrik semen untuk menjadi bahan bakar di sana RDF, Revised Derived Fuel, pengganti batu bara untuk processing mereka. Menurut kami, ya ini debatable lah. Banyak teman-teman yang bilang RDF adalah solusi palsu dan lain-lain. Untuk hari ini, solusi yang bisa kita lakukan untuk residu yang tidak bisa kita olah, salah satunya dibawa ke sana, karena itu yang cenderung lebih aman dibanding dibakar secara terbuka. Karena mereka punya air pollution control. Mereka punya standarisasi sesuai dengan standar pemerintah. Yang kedua, kalau klien kami tidak memilih jasa zero waste to landfill, maka kami tetap akan membawa ke landfill yang dikelola oleh pemerintah secara resmi. Jadi itu opsi yang kita lakukan. Dengan pendanaan investasi kami yang kemarin kami dapatkan, kami sudah berhasil kerjasama dengan partner-partner kita, itu mampu melakukan sorting rate atau segregation rate sampai 90%. Jadi residunya tinggal 10%. Oh, that's great. Berarti posisinya Waste for Change ini di rantai produksi sampah ini, itu ada di pemilahan ya, Mas, ya? Membantu pemilahan ya? Nah, Betul, kami menyebut diri kami sebagai yang tugasnya recovery, memulihkan, menyortir. oke. Nah, sepertinya belum ada pertanyaan di YouTube nih, Mas. Jadi aku akan dan kita udah 1 jam lebih 4 menit, ngobrol-ngobrol. Aku akan mengajukan pertanyaan terakhir nih. Kira-kira harapan untuk kelestarian alam Indonesia ke depan itu seperti apa? Ya tentu saja harapannya secepat mungkin bisa kita lestarikan dan kita jaga kelestariannya. Yang rusak harus kita perbaiki supaya lestari, yang sudah lestari kita jaga supaya tetap lestari. Dan saya merasa sampai hari ini kecepatan kerusakan lingkungan masih jauh lebih cepat dibandingkan kerusakan solusinya. Jadi teman-teman perjuangan lingkungan sebisa mungkin kita bisa bergandengan tangan untuk memperkuat satu sama lain dan berlari lebih cepat. Gitu ya. Jadi ini juga salah satu yang ingin saya sampaikan, pegiat-pegiat lingkungan ini perlu lebih solid lagi, lebih berkolaborasi dan memang tidak mudah berkolaborasi. Namun ini menjadi salah satu bagian dari SDGs nomor 14 ya, partnership gitu. Karena masalahnya terlalu kompleks untuk bisa melestarikan lingkungan, maka berpartner menjadi salah satu hal yang cukup penting. Terima kasih. Ya, jadi, saling mengkritik itu baik ya, karena disitulah kita bisa saling, mengingatkan dan saling kontrol. Tapi jangan lupa kerjasama juga harus terus dijalin, karena kita butuh saling support untuk, melestarikan alam Indonesia ini. Gitu kurang lebih ya, Mas, ya. Nah, Ya, setuju. kira-kira menurut Mas Hano tercapai nggak nih, Indonesia 2025 bebas sampah? Ya, Tuhan maha membolak-balikan keadaan, kun Iya. fayakun, yang terjadi terjadilah. Kalau memang kita betul-betul semangat, serius seperti layaknya punya hajatan MotoGP, punya hajatan SEA Games, dan kita merasa betul-betul punya hajatan Indonesia bebas sampah 2025, harusnya bisa-bisa aja ya, nggak ada yang nggak bisa gitu. Dan
Kalau aku lihat per hari ini semangatnya ada, tinggal strateginya benar-benar kita pertajam. 2 tahun lagi saatnya lari gitu ya, larinya harus lebih kenceng dari biasanya nih berarti Mas ya? Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Sano, obrolan yang cukup seru, sore hari ini. Terima kasih untuk kesediaannya berbagi di podcast Lestarilah Indonesia di musim ke-27. Untuk para pendengar setia Lestarilah Indonesia, nantikan, musim ke-26 yang pasti akan lebih seru obrolannya. Terima kasih banyak yang sudah menonton, meluangkan waktu dan energinya untuk mendengarkan Lestarilah Indonesia. Saya Uti, mohon maaf jika ada kesalahan dalam memandu diskusi ini. Terima kasih banyak Mas, sekali lagi tetap semangat dalam mengelola sampah, begitu juga teman-teman para pendengar tetap semangat dalam mengelola sampah meskipun, dimulai dari diri sendiri dan juga dari rumah tangga ya, karena itu penting. Baiklah kalau begitu, saya sudahi, podcast Lestarilah Indonesia musim kedua. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mas Sano udah pergi ya? Oke.